Dakwah beliau terbatas pada kerabat-kerabat dari Bani Hisham. Namun, ketika datang perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah pun melaksanakannya. Perintah tersebut diabadikan dalam sebuah surah. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir, lagi tidak mudah. Al-Quran Surah Al-Mudatsir ayat 1 hingga 10. Memulai dakwah perdana secara terang-terangan, Rasulullah mengumpulkan orang Quraisy. Mereka berkumpul di Bukit Abu Kubais. Rasulullah pun menyeru kepada mereka untuk berhenti menyembah berhala yang dibuat sendiri, karena itu adalah perbuatan sesat. Namun sambutan yang diberikan atas dakwah tersebut hanya pergi dengan bersungut-sungut. Ada pula yang marah karena berhala mereka diejek. Mereka pun segera mengadakan pertemuan di Darun Najah untuk membahas hal tersebut. Mereka bermusyawarah cara menyakiti Rasulullah karena telah menghina berhala, lalu mengajak kepada menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dalam pertemuan itu, hadir gembong-gembong kafir Quraisy seperti Al-Walid Ibnul Harits, Safwan bin Umayyah, Ka'ab bin Asyraf, dan lain sebagainya. Mereka sangat marah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah mengajak mereka menyembah Tuhan yang tak bisa dilihat dan mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Semua yang hadir mengejek dan mengolok Rasulullah. Ketika ditanya mengenai hal itu, Al-Walid Ibnu Harits menjawab, "Aku tidak mempunyai pendapat apa-apa tentang ajakan Muhammad pada kita." Mereka mendengarnya, menganggap jawaban itu sebagai pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena jawaban itu, Al-Walid Ibnu Harits diolok-olok, diejek, dan dicaci maki. Ia pun meminta hinaan ditangguhkan selama 3 hari. Al-Walid Ibnu Harits adalah salah satu kaum Quraisy yang kaya raya. Ia adalah pedagang yang sukses sehingga hartanya melimpah. Bahkan berhala sesembahannya terbuat dari campuran emas dan perak. Ia menempatkannya di rumah yang berbeda selama 3 hari. Ia ke tempat berhala itu untuk meminta petunjuk tentang perkataan Rasulullah. Selama waktu itu, ia tidak makan dan minum. Ia berharap berhala itu bisa berbicara dan memberi keterangan tentang perkara yang disampaikan Nabi. Dan setan pun tak menyanyiakan kesempatan itu. Ia pun merasuk ke dalam tubuh patung dan berkata, "Sesungguhnya Muhammad itu bukanlah seorang nabi. Maka kamu jangan membenarkan apa yang ia katakan." Al-Walid percaya akan kata-kata berhala yang dirasuki setan. Ia pun memberitahukan kepada kaumnya. Mereka bahagia karena mendapati kebohongan Rasulullah lewat perkataan berhala yang mereka sembah. Mereka berkata, "Sebaiknya masalah ini kita bicarakan saja di dekat Muhammad, biar ia tahu semuanya." Rasulullah pun bersedih dengan ejekan yang diterimanya. Lalu Jibril datang dan memberitahu bahwa ini adalah ulah Al-Walid Ibnu Harits. Rasulullah pun meneruskan informasi itu kepada kaum Quraisy, tapi beliau hanya ditertawakan. Sebelum Rasulullah meninggalkan tempat itu, kaum kafir Quraisy mengumpulkan berhala-berhala mereka. Berhala-berhala itu dipakaikan pakaian mewah. Mereka menyembahnya. Setan pun datang dan mengulangi perkataan saat bersama Al-Walid Ibnul Harits. Semua yang ada di sana mendengarnya, termasuk Rasulullah dan Abdullah bin Mas'ud. Namun Rasulullah mengingatkan Abdullah bahwa yang berkata adalah setan. Di hari yang lain, Rasulullah berangkat ke tempat perkumpulan orang-orang Quraisy. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan seorang yang memberi salam. Ia adalah yang berjubah hijau dan menunggang kuda jantan. Salam tersebut pun dijawab Rasulullah dan beliau bertanya, "Wahai penunggang kuda, siapakah kamu sebenarnya?" "Aku sangat heran mendengar salammu kepadaku." Si penunggang kuda pun mengatakan bahwa ia adalah salah satu keturunan jin bernama Muhair bin Habar. Ia telah lama masuk Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Muhair ini tinggal di Bukit Tursinah, tetapi lama mengembara. Ketika ia pulang, istrinya menangis dan mengadu bahwa setan Musfir telah berbuat dusta terhadap kepada Rasulullah. Jin Muhair pun mencari setan tersebut dan menemukannya di antara Bukit Safa dan Marwah. Ia pun membunuhnya. Setelah mendengar itu, Rasulullah mendoakan kebaikan Muhair. Muhair meminta izin kepada Rasulullah untuk merasuk ke dalam patung yang disembah orang kafir. Rasulullah pun mempersilahkannya dengan syarat itu adalah cara yang baik untuk menyadarkan mereka. Seperti hari-hari sebelumnya, orang kafir berkumpul dan menghadirkan berhala-berhala yang sudah dihias dengan pakaian mewah. Mereka menyembahnya dengan hormat dan khusyuk. Tak lupa mereka meminta membuktikan lagi bahwa Nabi adalah seorang pembohong. Namun alangkah terkejutnya mereka karena ternyata apa yang ingin mereka dengar tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh suara patung yang mereka sembah.
Lalu apa yang didengar oleh kaum kafir Quraisy itu? Patung itu berkata, "Wahai penduduk Mekah, ketahuilah, sesungguhnya Nabi Muhammad ini adalah benar dan Muhammad mengajak kepada kalian untuk melakukan kebenaran. Sedangkan kalian semua serta berhala yang kalian sembah ini adalah batil. Jika kalian tidak beriman kepada Muhammad serta tidak membenarkannya, kalian akan masuk ke dalam neraka jahanam selamanya." Kejadian ini pun membuat banyak orang menjadi bimbang. Sebagian lain mulai percaya dengan kenabian Rasulullah, namun Abu Jahal merasa marah dan membanting patung itu hingga berkeping-keping. Diinjak, dikumpulkan dan dibakar. Berbeda dengan Rasulullah yang pulang dengan perasaan lega. Begitu juga dengan jin Muhair yang meninggalkan tempat tersebut. Muhair bin Habar pun diganti namanya dengan Abdullah bin Abhar. Nah, sahabat beriman, itulah kisah tentang jin yang membantu dakwah Rasulullah sedari dulu. Oleh karena itu, ketika Rasulullah yang merupakan nabi penyampai kebenaran tentang kesan Allah diejek dan dipercayai, ia pun turun tangan memberitahukan kebenaran kepada kaum kafir Quraisy. Dakwah yang dibawa Rasulullah bahkan dibantu oleh jin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.